Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan asam pedas. Ini bukan asam pedasnya dari Malaysia, Singapura ataupun Melayu ya. Ini ikan asam pedasnya wong Kebumen. Rasanya enak banget, seger banget, juga pedes. Di sini aku pakai ikannya ikan tongkol. Flavis juga bisa pakai ikan tenggiri ataupun pakai ikan kakap merah ataupun kakap putih. Itu rasanya jauh lebih enak lagi. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting. Nah, kalau di sini aku maunya lebih pedas lagi, aku tambahkan lagi ada cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Oh ya, tadi tambahkan lagi kunir sedikit aja ya. Kemudian kita haluskan. Dan di sini aku menghaluskannya menggunakan chopper supaya nanti teksturnya nggak halus banget. Jadi kayak seakan-akan kayak dicincang gitu. Kalau sudah, di sini kita akan sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai tomat. Ini tomatnya kita potong menjadi bagian kecil-kecil. Boleh tomat merah, boleh tomat hijau, wis saya Flavis saja. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bumbunya sampai nanti harum, mateng dan udah nggak ada bau langnya. Baru setelah ini kita akan cemplungin air. Kalau airnya sudah masuk, di sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku tambahkan daun salam. Kemudian di sini aku tambahkan lagi gula pasir, garam. Kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, enggak juga nggak apa-apa karena ikan itu udah gurih dan rasanya udah enak banget. Kemudian kalau sudah mendidih, tambahkan lagi air asam. Ini aku pakainya air asam Jawa. Kemudian kita aduk lagi, kita akan masak sampai nanti mendidih lagi. Setelah ini baru kita akan cemplungin ikannya. Nah, ikannya kalau sudah masuk, apinya jangan terlalu besar ya, supaya bumbunya ngeresep dan ikannya nanti nggak hancur. Untuk baliknya cukup 1-2 kali aja. Atau di sini kan ikannya langsung aku cemplungin dalam keadaan basah. Kalau misalnya Flavis mau digoreng dulu itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku lebih suka ikan masih basah gini langsung dicemplungin ke kuahnya. Kemudian untuk terakhir kali, kalau misalnya sudah mau diangkat dan ikannya sudah matang, kita cemplungin tomatnya. Kalau tomatnya sudah masuk, ini masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini sudah mateng, rasanya enak banget. Jadi ada gurih, ada sensasi segernya, dan juga ada pedesnya. Nah, ini udah siap kita pakai nasi anget. Tambahin lagi kalau misalnya ada tempe goreng sreng atau tahu goreng sreng, tempe goreng tepung ataupun tahu goreng tepung. Terus kalau misalnya Flavis suka dengan kangkung, itu juga enak banget. Nanti kangkungnya ditumis pakai terasi ataupun pakai bawang putih ataupun pakai tauco, wis pokoknya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep serundeng. Tapi hari ini serundengnya akan kita isi pakai teri dan juga tempe. Pertama-tama di sini kita siapkan, di sini aku pakai kelapa yang sudah diparut. Cari kelapanya yang agak muda ya. Jadi kalau bikin serundeng enaknya yang muda. Kalau yang tua itu nanti dia rada kasap dan juga manisnya itu kurang. Nah, di sini kita siapkan bahan isiannya. Aku pakai tempe. Biasanya kan kalau Flavi Kasih bikin serundeng itu pakainya daging sapi. Nah, hari ini kita akan isi pakai tempe dan juga teri. Ini cocok banget untuk Flavis yang nggak suka dengan daging sapi. Ini tempenya akan kita potong-potong memanjang tipis ya. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan lagi teri. Atau misalnya Flavis mau pakai jenis ikan asin yang lain juga boleh banget. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, kemudian kita pakai jahe, kemudian ada ketumbar dan juga ada merica. Nah, ini akan kita haluskan. Tapi bisa menghaluskannya menggunakan ulekan seperti yang aku pakai hari ini ataupun mau pakai blender juga boleh. Wis nggak apa-apa. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu tempenya sampai nanti kecoklatan, tapi nggak usah sampai yang kering banget karena nanti begitu dicemplungin ke serundengnya, tempenya aku pengennya itu rada gabus-gabus gitu. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah matang, kita akan sisihkan, kemudian kita akan goreng teriknya. Nah, ini teriknya tadi sudah dicuci bersih. Sebelum dicuci direndam sebentar pakai air panas biar nggak terlalu asin banget. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti mateng dan kering seperti ini. Kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan gongsong bumbunya. Ini minyaknya nggak usah diganti,
pakai minyak yang ini aja biar nanti rasanya lebih gurih lagi. Kemudian kita akan gongsong bumbunya sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun salam, serai dan juga laos. Kita gongsong lagi sampai nanti benar-benar aromanya harum banget. Setelah ini kita akan masukkan kelapanya. Nah, proses ini tuh memang agak lama kalau bikin serundeng ya, tapi tetap harus sabar. Kemudian ini kita akan tambahkan lagi gula, garam, juga penyedap rasa. Kemudian kita akan gongsong lagi. Ini perlu diperhatikan apinya itu kecil aja, jadi memang harus benar-benar sabar banget. Kita aduk-aduk pelan-pelan sampai nanti warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Ini benar-benar nggak boleh ditinggal, jadi harus benar-benar kita aduk-aduk. Kemudian masukkan cabai rawit atau cabai merah keriting yang sudah dipotong-potong, kemudian teriknya dan juga tempenya. Kemudian aduk-aduk lagi sebentar. Nah, ini hasilnya. Ini sudah mateng, rasanya enak banget dan warnanya juga cantik banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan langsung di meja makan. Ini masakan bisa awet seminggu walaupun nggak dimasukkan ke kulkas ya. Kalau misalnya Flavis mau lebih lama lagi boleh masukkan ke kulkas. Nanti kalau mau maem tinggal masukkan ke microwave ataupun mau digongsong sebentar di wajan itu juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup jagung yang enak banget, yang seger banget, yang pasti nanti anak-anak tuh bakal suka. Sajane ini resepnya resep masakan orang Londo, cuman ini sudah aku belokin untuk yang sesuai dengan lidahnya orang Indonesia deh pokoknya. Dan yang pasti nanti anak-anak akan suka karena kita pakai bahan-bahan yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan jagung manis. Ini jagung manisnya kita peret. Meretnya satu kali aja supaya nanti gede-gede. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya yaitu sosis. Wah, ini favoritnya anaknya Flavikasi banget nih, sosis ayam. Tapi kalau misalnya Flavis nggak punya sosis ayam, bisa juga pakai sosis daging sapi, nggak masalah. Kemudian ini akan kita potong bulat-bulat. Kalau sudah dipotong-potong, ini nanti akan kita sisihkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel untuk sayurannya. Flavis bisa juga tambahkan lagi misalnya kacang polong. Itu juga nanti rasanya akan enak banget. Nah, ini wortelnya aku potong menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Kalau misalnya Flavis mau bulat-bulat ya boleh saja, nggak apa-apa. Pokoknya saya Flavis aja deh. Kemudian kalau sudah selesai dipotong-potong, ini akan kita sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan langsung siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini sederhana dan yang pasti lidahnya orang Indonesia banget. Di sini ada bawang, ada brambang, ada kemiri dan juga ada merica. Ini mericanya aku pakai yang bulat ya, tapi juga bisa pakai merica bubuk kalau ada gitu. Kemudian ini akan kita haluskan. Ini aku haluskan menggunakan ulekan karena cuma sedikit ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus, di sini langsung kita siapkan wajan, beri minyaknya sedikit aja supaya nanti supnya itu tidak terlalu berminyak. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum. Jangan sampai terlalu coklat banget ya. Kalau misalnya udah kayak gini, dah kita angkat. Kemudian kita langsung cemplungin ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan langsung cemplungin jagungnya. Kalau jagungnya nanti sudah mateng, baru kita akan cemplungin wortelnya. Kalau misalnya wortelnya sudah setengah mateng, di sini kita tambahkan lagi ada gula, ada garam, ada penyedap. Kemudian nanti kita cemplungin sosisnya. Nah, untuk terakhir kali masukkan daun bawangnya. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar aja, ini udah mateng. Ini warnanya cantik banget, aromanya harum banget dan rasanya enak banget dan seger banget. Nah, menu ini cocok banget untuk Flavis karena sebentar lagi kan mau bulan puasa nih. Ini cocok banget untuk ide menu sahur karena kalau sahur tuh pengennya tuh masakan tuh yang cemplang-cemplung, enak, terus bergizi ya kan. Nah, yang pasti anak-anak biar suka. Nah, sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, langsung siapkan dengan nasi hangat. Wis, jangan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep dari ayam. Ini ayamnya aku pakai ayam gendut, Flavis juga bisa pakai ayam kampung kalau mau. Nah, ini pertama-tama setelah ayam dicuci bersih, kemudian kita akan rebus ayamnya. Nah, di sini biar ada sedikit rasanya, kita akan tambahkan lagi garam.
Kemudian kita aduk-aduk dan kita akan rebus ayamnya sampai nanti matang dan juga empuk. Karena ini aku pakainya ayam gendut, jadi ngerebusnya itu nggak usah lama-lama, sebentar aja udah empuk. Beda kalau Flavis pakai ayam kampung, pasti merebusnya akan lebih lama. Ini sudah matang, sekarang kita akan sisihkan. Kemudian kita akan dinginkan ya. Kalau sudah dingin, kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng ayam yang sudah tadi kita rebus. Nah, gorengnya di sini akan kita aduk-aduk. Karena sini aku pakai minyaknya sedikit, jadi harus benar-benar sering diaduk supaya matangnya merata. Nah, kalau warnanya sudah cantik seperti ini tandanya sudah matang. Kemudian kita akan angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita pakai bahan yang simple banget. Di sini kita pakai cabai merah yang besar, ada cabai hijau yang besar. Kalau Flavis mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit ya. Kemudian ada bawang putih dan ada bawang merah. Udah, bumbunya halusnya cuman ini aja. Begitu sederhana banget kan. Kemudian cabenya akan kita giling. Di sini aku nggak mau sampai halus banget, makanya aku pakai chopper untuk gilingnya. Atau Flavis juga bisa ngulek ya kalau mau. Nah, ini bumbunya sudah kita giling. Setelah ini kita tumis. Ini numisnya aku masih pakai minyak bekas ayam ya, nggak apa-apa. Kemudian ini akan kita tumis sampai nanti harum. Oh ya, supaya lebih harum lagi kita tambahkan lagi daun salam dan juga laos ya. Nah, setelah ini kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya harum dan nggak ada bau languknya sama sekali. Dan teksturnya juga sudah mulai kering seperti ini. Baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan tercampur rata. Kemudian setelah ini, supaya bumbunya lebih ngeresep lagi, kita tambahkan lagi air ya. Airnya nggak usah terlalu banyak banget. Kemudian garam secukupnya dan juga ada kecap manis. Flavis bisa menambahkan penyedap rasa kalau mau lebih gurih lagi, misalnya pakai micin, penyedap rasa seperti kaldu ayam ataupun kaldu jamur, itu boleh banget. Kalaupun Flavis nggak mau pakai penyedap rasa juga boleh, nih rasanya udah enak banget. Nah, ini akan kita masak sampai nanti empuk dan juga meresep. Nah, untuk memasaknya kita pakai api yang kecil ya, supaya dia benar-benar meresep bumbunya dan tanak banget. Seperti ini Flavis, ini sudah matang. Ini memang kuahnya sengaja nggak kering banget supaya dia ada tekstur nyemek-nyemeknya sedikit ya. Nah, sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal kita ngambil nasi anget, ataupun kalau misalnya Flavis mau boleh pakai lalapan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal cumi yang enak banget. Resep ini cocok banget kita maem pakai nasi mogana. Kemarin Flavikasi sempat bikin resep nasi mogana. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya. Ini aku siapkan cumi. Cumi itu yang masih bener-bener seger banget. Pokoknya usahakan kalau masak cumi itu yang harus bener-bener seger banget supaya rasanya masih enak, terus nggak ada bau-bau amisnya. Nah, ini cuminya sudah aku bersihkan, tintanya juga sudah aku buang. Kemudian ini potong-potong. Ini bagian kepalanya juga mau aku masak, jadi nggak aku buang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan sambalnya. Di sini ada cabai rawit merah, bawang merah dan juga bawang putih. Ini akan kita haluskan bawang merah dan juga cabainya, sementara bawang putihnya biarkan saja dulu karena nanti kita akan masak utuh-utuhan. Nah, ini aku mau haluskan pakai chopper. Atau misalnya Flavis mau bisa pakai ulekan, tapi jangan pakai blender ya, karena kita mau teksturnya itu masih kasar. Kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah cukup halus. Kemudian kita akan goreng cuminya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya masak cumi itu biasanya aku goreng dulu atau direbus dulu. Ini supaya cuminya itu nanti pada saat kita maem itu nggak ada kayak rasa cumi basah itu loh. Kadang-kadang ada beberapa resep yang bikin cumi basahnya itu langsung dicemplungin ke bumbu. Nah, itu menurut aku rasanya nanti nggak enak banget. Pokoknya gagal menurut aku kalau dengan cara seperti itu.
Kemudian kalau cuminya sudah digoreng, kita akan goreng bawang putihnya. Jadi memang sengaja bawang putihnya ini nggak usah dikupas, nggak usah diapa-apain, langsung cemplungin aja. Kemudian kalau sudah warna kecoklatan kita angkat. Ini hanya untuk aroma aja. Kemudian sekarang kita akan tumis. Tadi ada cabai dan juga brambangnya sudah tadi kita haluskan. Ini numisnya pakai apinya yang kecil ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi garam, penyedap rasa, gula pasir sedikit aja untuk biar seimbang rasanya. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi air, kemudian kita akan masak lagi sampai nanti si sambalnya berminyak lagi. Baru setelah ini kita akan masukkan cumi yang sudah tadi kita goreng. Jadi nggak harus digoreng ya, nanti juga bisa ngerebus. Kalau bisa direbus, begitu air mendidih, cemplungin berapa detik langsung angkat. Dah gitu aja. Kemudian ini cuminya kalau sudah kita wolak-wali kayak gini, nggak usah lama-lama, ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, pedes banget. Ini cocok banget kita pakai nasi putih ataupun nasi mogana yang tadi aku bilang. Nanti resepnya bisa Fluffy lihat di deskripsi box. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget, bikinnya gampang, bahan-bahannya juga gampang banget untuk kita cari di sekitar kita. Nah ini kita siapkan, untuk pertama-tama kita siapkan terong. Ini terongnya aku pakai 2, ukurannya besar-besar, ini beratnya kurang lebih 500 gram. Kemudian ini terongnya akan kita potong, motongnya biar cantik. Kita potong serong-serong seperti ini ya, biar nggak biasa gitu. Nah sekarang setelah kita potong-potong, kita akan rendam dulu di dalam air ini supaya nanti terongnya warnanya nggak biru, karena nanti abis ini kita akan siapkan bahan dan bumbunya. Untuk bahan berikutnya di sini kita siapkan udang. Ini aku pakai sebanyak 250 gram. Ini udah aku buang kepalanya, buang kotorannya dan sudah dicuci bersih. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita siapkan cabai keriting, ini kurang lebih 20. Kemudian ada kemiri sebanyak 5, dan ini ada bawang putih 6, dan ada bawang merah ini kurang lebih 12, dan ada 2 cm atau sampai 3 cm kunyit. Ini ada setengah sendok teh ketumbar dan setengah sendok teh merica. Bumbu ini akan kita haluskan. Hari ini aku akan menghaluskannya menggunakan blender. Fluffy juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ya, tapi Fluffy nggak boleh menghaluskannya menggunakan chopper, karena kalau pakai chopper nanti nggak terlalu halus. Ini kita beri sedikit air ataupun minyak juga boleh. Ini sudah halus, sekarang kita siap untuk memasaknya. Sekarang siapkan wajan dan beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti bumbunya harum. Setelah itu kita tambahkan daun salam dan juga laos. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya berbau harum dan warnanya juga sudah cantik banget. Baru kita masukin udangnya. Nah setelah udangnya masuk, kita akan tumis sampai nanti udangnya mateng ya. Nah, kira-kira seperti ini Fluffy. Ini bumbunya sudah harum banget dan udangnya juga sudah mateng, warnanya cantik banget ya. Kemudian setelah ini baru kita akan cemplungin terongnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Setelah ini baru kita akan tambahkan lagi santan. Ini santannya aku pakai 1,5 liter dari 2 butir kelapa, karena tadi aku pakai kelapanya kecil-kecil, jadi aku pakai 2. Kalau misalnya besar pakainya 1 aja. Kalau misalnya Fluffy nggak punya santan seger, Fluffy juga bisa pakai santan instan. Nah, ini kita tambahkan lagi gula jawa atau gula putih. Kemudian garam secukupnya. Bagi Fluffy yang nggak suka dengan gula jawa ataupun gula, boleh di skip ya. Dan ini kita tambahkan lagi air asam sebanyak, ini aku pakai asamnya sebanyak 1 sendok makan. Kemudian diberi sedikit air, kemudian kita ruwes-ruwes dan kita akan ambil airnya aja. Kemudian setelah ini
Kita akan masak perlahan, jangan sampai santannya pecah ya, jadi harus sering kita aduk. Nah, ini kita akan masak menggunakan api yang cenderung kecil kalau sudah mendidih, dan kita akan masak sampai nanti santan tanek dan juga terongnya mateng. Biasanya kalau aku masak sayur tuh suka yang masih krius-krius fluffy, tapi kali ini untuk masakan ini enaknya itu terongnya sudah agak lembek. Jadi makin lembek terongnya itu nanti rasanya akan makin enak fluffy. Apalagi kalau misalnya masaknya sore terus maknya besok pagi, artinya diangetin lagi pagi-pagi terus kita makan, wah itu nanti rasanya akan jauh lebih enak lagi. Nah, ini sudah mateng, sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini rasanya gurih banget, apalagi kalau nanti kita maem pakai nasi anget dan tempe goreng sreng, wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Peace, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep yang simple banget. Ini cocok banget untuk nanti Fluffy simpen di freezer, jadi sewaktu-waktu mau masak tinggal goreng. Ini udangnya sudah aku siapkan, tadi sudah dicuci bersih. Kemudian ini supaya udangnya lurus, kita belah bagian tengahnya seperti ini, atau bagian perutnya ya. Jadi dia biar renggang gitu, biar nanti hasilnya makin cantik aja. Nah, kira-kira kayak gini Fluffy. Ini kita akan ulangi semuanya sampai nanti selesai. Nah, kemudian setelah ini kita akan sisihkan dulu. Kita akan bikin bumbu untuk balurannya. Ini aku pakai tepungnya, tepung yang instan aja, tepung bumbu serbaguna. Ini supaya praktis aja, wis pokoknya nyarinya praktis-praktis aja deh, udah praktis enak, wis genah gitu. Ini kita akan bikin jadi adonan ya. Kemudian kita akan cemplungin udangnya, kita akan aduk rata. Nah, setelah ini untuk tepung keringnya aku pakai tepung panir. Kalian bisa pakai yang warna kuning kayak gini ataupun yang putih, itu juga enak banget. Nah, caranya seperti ini Fluffy. Ini udangnya sudah tadi kita campurin ke dalam tepung basah, sekarang kita cemplungin lagi ke dalam tepung panirnya. Untuk nyemplunginnya nanti Fluffy satu kali aja, jadi satu kali ke tepung basah kemudian ke tepung panir, jadi nggak perlu diulangi lagi. Ini sudah tebel kok ya. Hasilnya seperti ini Fluffy, hasilnya cantik banget. Ini kita akan ulangi lagi semuanya seperti tadi ya caranya. Nah, ini aku mau kasih tahu Fluffy di rumah, jadi stok udang ini bisa Fluffy taruh di freezer. Kemudian nanti kalau misalnya sewaktu-waktu mau maem tinggal goreng sreng aja gitu. Jadi ini memang bener-bener menu kesukaanku banget. Jadi kalau misalnya pagi-pagi nih anak-anak mau berangkat sekolah, itu udah tinggal cemplungin aja ke minyak panas. Nah, caranya gorengnya gini Fluffy. Seandainya Fluffy udah ditaruh di kulkas nih, jadi nggak perlu didiemin dulu, langsung aja masukin ke dalam minyak panas. Jadi dalam keadaan beku, Fluffy langsung cemplungin ke dalam minyak panas, dan diusahakan gorengnya pakai minyak yang agak banyak supaya dia tenggelam. Nah, ini bikin udangnya tuh langsung kayak mateng gitu, jadi nggak hancur. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Fluffy. Ini sudah mateng. Ini langsung aja akan kita siapkan di meja makan. Ini yang pasti anak-anak suka banget, apalagi kalau misalnya nanti kita mau maem pakai saus tomat atau saus sambal ataupun mayones. Kalau misalnya Fluffy mau, Fluffy juga bisa tambahkan kayak timun dirajang atau wortel atau kubis ala-ala apa namanya warung makan Jepang, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah.